Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya progres. Progres, opname, realisasi, rencana, dan deviasi. Banyak pertanyaan tentang hal itu, mungkin terkait dengan bahasa atau kata-katanya yang agak English, tetapi kata-kata itu juga diadopsi untuk digunakan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa sehari-hari di lingkup proyek konstruksi. Nah, apa sih itu progres? Apa sih itu opname? Dan yang saya sebutkan tadi juga. Di dalam lingkup pekerjaan proyek konstruksi, kata-kata progres itu sudah sangat familiar. Sudah sangat menjadi kata-kata yang sehari-hari yang digunakan dan wajib untuk digunakan. Karena yang namanya owner itu pasti bertanya per harinya itu, hari ini semana progres. Hari ini progresnya berapa, bos? Dan manakala juga di proyek pemerintah, terutama untuk proyek konstruksi, ownernya atau dinasnya atau pengawasnya pasti itu juga yang ditanyakan kepada kontraktor pelaksananya. Bos, hari ini berapa progresnya? Karena progres menentukan pembayaran. Ya, sekali lagi bagi teman-teman ya. Progres menentukan pembayaran. Baik pembayaran kepada kontraktor dan juga pembayaran kepada si pemborong. Nah, timbul pertanyaan lagi, apa beda kontraktor dan pemborong, bos? Perbedaan ini sudah saya posting di video sebelumnya. Silakan dicek aja sendiri. Yang jelas pemborong dan kontraktor itu berbeda. Ada kesamaan, ada juga. Oke, kembali lagi. Progres adalah realisasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh si pelaksana. Baik itu kontraktor, baik itu pemborong, baik itu mandor, ataupun yang namanya kepala tukang. Ya. Jadi progres adalah realisasi pekerjaan. Nah, di dalam ilmu teknis pekerjaan, di dalam ilmu teknis konstruksi, progres itu untuk mencapainya banyak variabel dan faktor lain yang mensupport, sehingga lahirlah yang namanya progres. Apa itu? Yang pertama, rencana. Rencana itu apa? Rencana bobot pekerjaan untuk mencapai progres tersebut. Kemudian realisasi. Realisasi adalah pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga melahirkan bobot untuk sampai dengan saat ini berapa yang sudah dihasilkan atau dikerjakan. Kemudian ada yang namanya deviasi. Deviasi itu adalah hasil daripada komparisasi atau pengurangan antara perencanaan atau rencana kerja bobotnya dikurang kepada realisasi. Dan itulah deviasi. Makna deviasi apa? Adalah untuk mengcompare dan membandingkan perjalanan si rencana ini seimbang atau sejalankah dengan yang namanya realisasi. Apabila sejalan, maka sama. Tetapi apabila rencananya lebih tinggi daripada si realisasi, maka deviasinya akan terjadi minus. Kenapa? Karena kita terlambat atas perencanaan yang sudah kita buat. Oke. Nah, kembali lagi kepada progres tadi. Progres itu apa? Progres itu adalah, seperti saya sampaikan tadi, realisasi hasil pekerjaan atau bisa dinotasikan dengan bobot pekerjaan. Gitu ya. Misalnya contoh, untuk minggu ini, ya, kita berdiri di hari Minggu, seminggu yang lalu, berarti untuk minggu ini bobot pekerjaan kita yang harus kita capai, baik itu kontraktor, pemborong, adalah 20% misalnya. Nah, 20% itu itemnya apa saja? Terdiri dari pekerjaan pondasi dan slof. Oke? Nah, slof dan pondasi ini harus selesai dalam waktu seminggu yang lalu, dan per hari ini apabila selesai ini barang 2, maka progres kita adalah 20%. Nah, kita compare tuh dengan rencana kerja kita yang tertuang di dalam schedule
atau jadwal pelaksanaan pekerjaan, di mana pada minggu ini rencana kita mungkin tertulis adalah 22%. Dan terdiri dari item pekerjaan pondasi, slope, dan tiang mungkin 3 biji atau 3 batang. Ya. Nah, ternyata tiang itu belum sempat kita lakukan atau kerjakan pada minggu ini, sehingga kita kekurangan atau minus progres dari rencana, di mana rencana adalah 22%, tapi yang realisasi atau yang sanggup dikerjakan pada minggu ini disebut dengan progres adalah 20%. Nah, jadi kita minus. Oke, sekarang progres itu disokong, dibuktikan dengan yang namanya opname. Opname itu adalah pengukuran di lapangan. Baik itu pengukuran bersama-sama oleh 3 unsur pihak. Owner, ya baik itu perwakilan dari ownernya, tidak mesti si direktur, tidak mesti si kepala dinas, perwakilan dari ownernya, kemudian konsultan pengawas atau pengawas pekerjaan, kemudian dari unsur kontraktor. Ya. Di ketiga unsur ini membuktikan dengan yang namanya opname, mengukur kembali di lapangan. Contoh misalnya slope ini 25-45 ukurannya. Nah, datang tuh ke lapangan diukur. Ya kan? Begitu juga dengan pondasi batu kali, misalnya lebar atas sekian, lebar bawah sekian dengan tinggi sekian, diukur tuh sama-sama, kemudian didokumentasikan. Nah, itu namanya opname. Hasil daripada opname kemudian dihitung dan bobotnya disebut dengan progres. Dan progres ini fungsinya sangat sakral dan krusial, yaitu untuk penagihan pembayaran. Baik untuk kontraktor, dia menagih kepada si owner, baik itu si pemborong menagih kepada kontraktor, si mandor, si kepala tukang, dan sebagainya. Contoh perhitungan pembiayaan atau pembayaran dari progres kepada tukang atau kepala tukang atau kepada mandor bisa kamu simak di video ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai dengan habis. Progres adalah salah satu cara untuk membayar hasil kinerja daripada borongan tukang. Contohnya seperti ini. Nah teman-teman, misalnya ada tukang borong bata dinding dengan pasangan dinding sebesar 100 meter persegi, dan ongkosnya per 1 meter persegi adalah Rp50.000. Per hari ini dia kerja adalah 5 meter persegi, maka progresnya adalah 5 meter dikali 50.000, sehingga dia dapat duit hari ini adalah Rp250.000. Semoga bermanfaat. Silakan di share dan di save. Salam Sudut Sipil.